Halo adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu buat kita semua. Baik, pada pagi hari ini, bertiga ini akan memimpin acara Bio Online kita pada minggu ini. Nah, sebelum kita masuk dulu, kita nanya dulu, ya. Jika adik-adik kemarin mengikuti Bio Online yang pada minggu lalu, mau nanya nih, hari Minggu sekarang ini hari Minggu biasa yang keberapa? Nah, betul, hari Minggu ini adalah hari Minggu biasa yang ke-23. Baik adik-adik, sebelum kita memasuki acara Bio Online kita, marilah kita terlebih dahulu untuk mengambil sikap untuk berdoa. Doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Miss Laura. Adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan Bio kita, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa atas hari yang baik ini ya Bapa. Sebentar lagi kami akan memulai kegiatan Bio kami. Kiranya Engkau memberkati dan juga Engkau selalu ada untuk kami dalam kegiatan Bio ini agar segala bentuk firman-Mu dapat kami terima dan dapat kami laksanakan. Berkatilah juga Miss Bio yang sekiranya akan mendampingi adik-adik kami pada hari ini. Kiranya Engkau memberikan kesabaran dan ketekunan kepada Miss kami. Dan juga Engkau memberikan adik-adik kami pencerahan agar dapat menerima apa yang dikatakan Miss Bio. Terima kasih ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, terima kasih Miss Laura untuk doa pembukanya. Baik adik-adik, untuk lebih bersemangat lagi, mari kita bernyanyi dan bernari bersama yang dipimpin oleh Miss Vero. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertamu, terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus besertamu, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di rumahmu kau ada, kau Yesus. Selamat pagi anak-anak, selamat jumpa kembali di acara Bio yang kita cintai ini. Anak-anak, pagi hari ini pastilah sangat menyenangkan sekali. Kenapa? Pagi hari ini Ibu akan bercerita, kita akan bercakap-cakap mendengar seputar tentang tokoh dalam gereja Katolik yang sudah tidak asing sekali bagi kita adalah Bunda Maria. Anak-anak, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan kepada Ibu dan Ibu akan menjelaskan kepada kalian. Coba kalian perhatikan dengan baik-baik. Silakan. Ibu, kapan hari kelahiran Santa Perawan Maria diperingati? Oh, hari kelahiran Santa Maria diperingati oleh Gereja Katolik baru-baru ini, yaitu anak-anak dengar semuanya, 8 September. Siapa yang lahir pada tanggal 8 September? Ada nggak yang lahir pada tanggal 8 September? Sama dengan hari kelahiran Bunda Maria. Apa ya bintangnya itu? Kalau Ibu tidak salah, bintangnya adalah Virgo. Terus Ibu, siapakah nama kedua orang tua Maria? Oh, iya ya. Siapa nih nama kedua orang tua Maria? Oh, anak-anak, Ibu ingat Santa Ana dan Santo Yoakim. Santa Ana dan Santo Yoakim. Baik Ibu, selanjutnya mengapa gereja Katolik sangat menghormati Maria? Oh,
Gereja Katolik sangat menghormati Maria karena Maria adalah orang kudus yang paling populer di dalam Gereja Katolik. Coba, siapa yang tidak tahu tentang Maria? Semua kita kenal dengan Maria. Maria adalah tokoh yang paling populer, yang sangat dekat dengan Yesus. Mengapa kita bisa mengatakan Maria begitu dekat, begitu akrab dengan Yesus? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu mengapa Maria sangat dekat dan akrab dengan Yesus? Tentu saja, Ibu, Maria kan adalah Bunda Kristus, Bunda yang melahirkan Yesus. Ya, benar sekali. Maria adalah Bunda Yesus. Karena Marialah kita bisa berjumpa dengan Yesus. Marialah yang mengikut serta dalam perencanaan Allah untuk menyelamatkan manusia. Maria itu sungguh murah hati, anak-anak. Murah hati. Kenapa? Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, menyampaikan pesan bahwa Maria akan menjadi ibu Tuhan, akan mengandung Yesus. Tanpa pikir panjang, tanpa pikir resikonya, Maria menjawab, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Benar-benar Maria itu murah hati. Maria membuka dirinya untuk karya penyelamatan Allah. Dan Maria juga penuh dengan iman. Iman yang sangat kuat sekali. Iman yang begitu pasrah dengan Tuhan. Padahal kamu tahu, waktu itu Maria belum punya suami, belum menikah dengan Yosef secara sah. Tapi Maria begitu bersedia melaksanakan rencana Tuhan. Coba kalian bayangkan, seandainya kalau Maria itu menolak pada saat itu, mungkin anak-anak kita tidak bisa mengenal tokoh Yesus sebagai putra Allah dan sekaligus juga manusia. Jadi Maria adalah ibu jasmani yang melahirkan Yesus. Ibu jasmani yang melahirkan Yesus. Nah, anak-anak, kamu sudah kenal sekarang dua sifat Maria yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian. Satu, murah hati. Maria begitu mau menerima rencana Allah tanpa menolak. Maria yang kedua, Maria penuh dengan iman. Maria percaya akan penyelenggaraan Tuhan, penyelenggaraan ilahi dalam hidupnya. Anak-anak, kamu tahu sifat yang ketiga dari Maria adalah rendah hati. Maria dengan rendah hati ketika mendengar Elizabeth saudaranya juga sedang mengandung, sedang hamil, Santo Yohanes Pembaptis, Maria dengan ringan kaki, ringan tangan, pergi mengunjungi Elizabeth saudaranya, membantu Elizabeth selama kehamilannya. Di situ jelas sekali kelihatan tokoh Maria, ibu kita Maria itu punya tiga sifat: murah hati, iman, penuh dengan iman, serta rendah hati. Selain itu, anak-anak, Maria juga begitu setia mendampingi Yesus ketika di jalan salibnya. Maria bersama wanita-wanita Yerusalem mengikuti jalan salib yang dilalui oleh Yesus dengan penuh penderitaannya. Dan Maria dengan sabar berdiri di kaki salib menyaksikan kematian putranya. Betapa hancur hati Maria ketika melihat Yesus wafat di kayu salib. Tapi Maria juga sadar dengan wafatnya Yesus di kayu salib akan ada sukacita kebangkitan Yesus. Dan Maria juga
bersama-sama dengan para rasul berkumpul dalam suatu ruangan menyaksikan Roh Kudus turun atas para rasul. Anak-anak, kamu tahu ketika Yesus sudah wafat, Yesus naik ke surga, Yesus juga mengutus Roh Kudus. Maria sebagai saksi bersama para rasul menyaksikan Roh Kudus turun. Dan anak-anak, sejak saat itu gereja mulai lahir. Mengapa anak-anak? Para rasul begitu berani, hatinya berkobar-kobar, pergi ke seluruh dunia untuk menyebarkan, mewartakan tentang Yesus Juru Selamat. Nah anak-anak, betapa kita beruntung punya Bunda Maria. Maria juga sebagai Bunda Gereja. Kita beruntung anak-anak. Kita punya Bunda yang dekat dengan Allah, yang menjadi perantara antara kita manusia dengan Allah di surga. Makanya anak-anak, mari kita bersama-sama mempunyai devosi yang besar, devosi yang kuat untuk Bunda Maria kita. Anak-anak, kesetiaan Bunda Maria, rendah hati Bunda Maria, taat, iman yang besar, itu berbuah bagi kita dan bagi Maria sendiri. Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan badannya. Pada tanggal 15 Agustus kita memperingati hal itu. Nah anak-anak, sebagai anak Katolik, selain devosi kepada Maria, mari kita ikut keteladanan Maria itu. Yang pertama, ketaatan. Taatlah kalian pada orang tua kalian. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, di tengah-tengah COVID-19 ini, kamu harus taat kepada orang tua kamu. Pakai masker kata orang tua kamu, jangan keluar-keluar. Taatlah pada orang tua kamu. Yang kedua, kamu rendah hati. Anak-anak, dalam kehidupan jangan pernah sombong. Kamu jadilah orang yang rendah hati, orang yang benar-benar tahu bahwa segala sesuatu dalam hidup kita adalah anugerah dari Tuhan. Dan apa yang kita miliki itu anak-anak, itu kepunyaan Tuhan. Jangan sekali-kali dalam hidupmu kamu sombong. Yang ketiga, kamu tadi sudah taat, rendah hati, murah hati. Anak-anak, siaplah kamu menolong siapa saja di sekeliling kamu yang membutuhkan kamu. Kamu akan menjadi uluran tangan, pengganti tangan Yesus untuk orang-orang di sekelilingmu. Nah anak-anak, sekian dulu cerita ibu tentang Bunda kita, Bunda Maria. Selamat hari Minggu, sampai jumpa. Oke, terima kasih Bu Francisca atas renungannya pagi ini. Semoga adik-adik bisa mengerti dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita mau ngapain, Sir? Oh baik Sir, selanjutnya kita akan melakukan doa umat dulu nih Sir. Nah sebelum kita melakukan doa umat, lebih baiknya adik-adik itu lebih khusyuk lagi, lipat tangan, lipat kaki, tundukkan kepala, yang akan dibawakan oleh Miss Laura. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan penembak. Saya tidak menembak di musuh, tapi saya laskan. Adik-adik, kita akan berdoa permohonan. Mari kita siapkan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk negara kami. Ya Bapa di surga, kiranya Engkau selalu melindungi negara kami dari segala bentuk perpecahan yang bisa dikarenakan dari manapun ya Bapa. Dan juga sekiranya Engkau melindungi Pak Presiden kami dan staf kenegaraannya agar
dapat menjalankan tugasnya dalam melayani negara dengan sepenuhnya ya Bapa. Dan juga kiranya Engkau membimbing mereka agar negara kami dapat berkembang menuju lebih baik lagi. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami untuk gereja kami Santa Maria. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati gereja kami, agar gereja kami senantiasa ada ketika di tengah pandemi ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati Romo dan juga suster dan juga semua petugas gereja yang melayani dirimu dalam tugasnya di tengah pandemi ini ya Bapa. Dan juga kiranya Engkau membantu mereka dalam setiap tugas mereka ya Bapa. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami untuk orang yang sakit dan sedang menderita. Ya Bapa, kiranya Engkau hadir bagi orang-orang yang sedang sakit dan menderita, khususnya pasien corona ya Bapa. Kiranya Engkau menjadi tempat penghiburan mereka ya Bapa. Kiranya mereka tidak putus asa dan selalu percaya akan adanya dirimu di sisi mereka. Kiranya Engkau memberikan semangat bagi mereka ya Bapa. Dan juga bagi orang yang sakit, kiranya Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami untuk orang tua kami dan Miss Bia. Ya Bapa, berkatilah selalu orang tua kami dan Miss Bia, orang tua kami yang sedang bekerja. Kiranya Engkau melindungi mereka dari segala macam mara bahaya pekerjaan mereka ya Bapa. Dan juga Miss Bia kami, Engkau berkati mereka Bapa agar semakin semangat dalam pelayanan. Dan juga kiranya Engkau selalu menuntun mereka ya Bapa. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami untuk diri kami sendiri ya Bapa. Di tengah pandemi ini, kiranya Engkau memberikan semangat kepada kami, bagi kami yang sudah bersekolah, kiranya Engkau memberikan semangat belajar kepada kami, dan juga kiranya Engkau memberikan kami pencerahan juga, agar kami dapat mengambil hikmah dari pandemi ini ya Bapa. Kami bisa menghormati orang tua kami, dan juga kami bisa membantu orang tua kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Ya Bapa, sekiranya ini doa kami yang ingin kami sampaikan kepadamu. Doa ini jauh daripada sempurna ya Bapa, namun dengan rendah hati kami memberikan doa ini kepadamu dalam perantaraan Kristus Tuhan dan pengantaran kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Miss Daura telah membawakan doa permohonannya. Nah, kira-kira kita ngapain lagi nih Sir? Boleh semangat lagi nih Sir? Mungkin lebih semangat lagi kita gerak lagu Sir ya. Gerak lagu kita yang akan dipimpin oleh Miss Vero. Ikuti gerakannya ya.
kasih adik-adik telah mengikuti gerakan dari Miss Vero dan bernyanyi juga dan lebih bersemangat lagi. Nah baik, sebelum kita tutup acara, marilah kita berdoa penutup dulu yang akan dipimpin oleh Miss Laura. Dan sebelum memasuki doa penutup, bertiga mengucapkan terima kasih telah mengikuti dengan semangat pembelajaran BIA online kita pada minggu hari ini. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri kegiatan BIA kita, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kini telah selesailah kegiatan BIA kami pada hari ini. Kiranya apa yang dikatakan Miss BIA kami dapat kami laksanakan dengan baik ya Bapa, dan juga nantinya menjadi bekal di masa depan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.